Selamat pagi Ibu Bapak Guru yang luar biasa. Semoga kita semua selalu sehat dan selalu semangat dalam mendampingi anak didik kita dalam masa pandemi. Perkenalkan, saya Suprapti, saya dari KBIT Permata Hati Banjarnegara. Pada pagi hari ini saya ditemani oleh rekan saya Ustadzah Sri Utami. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadzah Utami? Alhamdulillah sehat dan semangat. Luar biasa, meskipun masa pandemi tapi tetap semangat ya Ustadzah Utami. Ya, pada kesempatan pagi hari ini kita akan ngobrol ringan seputar pembelajaran efektif di masa pandemi. Berbicara mengenai pendidikan memang selalu menarik ya, apalagi pendidikan di anak usia dini yang tidak bisa kita samakan tentunya dengan anak SD, anak SMP, ataupun anak SMA. Karena metodenya memang masih sambil bermain. Ya, mereka bermain bersama, bereksplorasi, bernyanyi, berekspresi. Maka ketika seperti pada saat ini yang mengharuskan kita bicara, apakah pembelajaran anak usia dini di masa pandemi seperti ini akan tetap berjalan efektif dan menyenangkan seperti sebelumnya? Kita akan bahas bersama Ustadzah Sri Utami. Ya, Ustadzah Sri Utami, bagaimana perasaannya menjadi seorang guru di masa pandemi seperti ini? Perasaannya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ya betul. Menurut saya menjadi guru di masa pandemi itu banyak sekali tantangannya. Kita harus menjadi guru yang super. Masya Allah, super. Iya, super. Supernya ada 3. Yang pertama adalah super kuat. Super kuat. Kita harus kuat, daya tahan tubuh kita harus kuat, sehat tentunya ya. Karena kita harus mengunjungi anak didik kita ke rumah-rumah mereka. Ya, jalan-jalan. Yang berikutnya adalah super PD. Kenapa harus PD? Kenapa kita sudah diturun yang super PD? Karena kita akan tampil di depan kamera. Kita akan membuat konten yang menarik, konten pembelajaran untuk anak didik kita. Jadi artis ini ya? Ya, artis dadakan tentunya. Terus yang ketiga adalah super kreatif. Yang ketiga adalah super kreatif. Kenapa kreatif? Karena kita harus membuat konten yang menarik, yang tentunya bermakna untuk anak didik kita, supaya mereka tidak cepat bosan dan selalu tertarik ingin belajar dan belajar. Ya, memang karena konten-konten pada saat sekarang ini kan banyak sekali ya yang bagus menarik perhatian anak. Jadi ini memang menjadi tantangan berat ya pastinya buat seorang guru, bagaimana menarik anak-anak agar mau melihat video kita tanpa tertarik video embel-embel yang lain. Ya, luar biasa sekali, ternyata menjadi seorang guru di masa pandemi seperti ini memang tidak mudah. Kalau kata Ustadzah Tami itu kita butuh jurus 3S ya. Yang pertama S pertama adalah super kuat, yang kedua adalah super PD, dan yang ketiga super kreatif. Masya Allah, luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu untuk guru-guru Indonesia. Ketika kita ngobrol tentang pendidikan, pasti tidak lepas dari kurikulum. Nah, ini kurikulum seperti apa yang dipakai? Untuk kurikulum, kami mengacu pada kurikulum nasional yang disederhanakan, di mana 6 aspek perkembangan yang biasanya terstimulus dalam 1 hari, 6 aspek dalam masa pandemi. 6 aspek tersebut kami stimulus dalam 1 pekan. Jadi waktunya lebih lama, yang 1:6 hari seperti itu. Selain kurikulum nasional, kami juga menggunakan kurikulum HJSIT, di mana kurikulum tersebut mengedepankan adab dan karakter anak. Ya, untuk kurikulumnya menggunakan kurikulum nasional dan juga kurikulum JSIT. Kalau untuk strateginya sendiri bagaimana itu Ustazah? Untuk strategi pembelajarannya, awalnya kami menggunakan full daring, yaitu mengirimkan video pembelajaran dan voice note untuk anak-anak didik kita.
Tapi setelah berjalan beberapa waktu, ada masukan dari wali murid. Ada beberapa yang kurang berkenan ketika anandanya selalu bersinggungan langsung dengan gadget. Tiap hari lihat video pembelajaran, lihat YouTube, ada tambah-tambahannya lagi. Minta embel-embelnya, minta bonusnya banyak ya. Minta bonusnya, minta video yang lain. Ya, dilema ya di sini ya. Di sisi lain kita sebagai pendidik maupun orang tua ingin tidak terlalu anak-anak itu berdekatan dengan HP atau sejenisnya. Tapi di sisi lainnya lagi memang mau tidak mau pada saat seperti ini pembelajarannya memang harus menggunakan jaringan. Jadi tambahkan lagi nih ya. Ya, itu untuk kendala dari wali murid. Sedangkan untuk kami para pendidik, kendala kami adalah kami harus ekstra sabar dan ekstra pede tentunya, karena kami harus membuat video pembelajaran yang menarik dan itu membutuhkan waktu yang cukup banyak. Harus jualan sekali ya, sampai naik kursi. Iya betul, naik kursi, harus ulang harus berulang-ulang rekamnya seperti itu. Jangan sampai pegang-pegang apa itu buat background gitu ya. Ya, pegang-pegang. Luar biasa, ternyata dalam pembuatan videonya pun menjadi tantangan juga buat kita ya, karena kita memang basicnya bukan artis. Jadi ketika kita berperan menjadi YouTuber dadakan memang ini luar biasa ya buat kita. Oke. Kalau untuk sistem luringnya sendiri itu bagaimana? Untuk luringnya kami mengadakan home visit, kami berkunjung ke rumah-rumah siswa kami. Dalam satu pekan itu kami berkunjung 2 sampai 3 anak. Nah, dan home visit ini kami laksanakan selama 2 pekan sekali. Nah, di situ kami harus berkunjung ke rumah siswa kami, ke tempat anak didik kami, memberikan materi yang sama dalam satu hari. Dalam satu hari kita memberikan materi yang sama 2 sampai 3 anak dengan waktu yang berbeda pula, rumah yang berbeda pula. Ini yang menjadi kendala untuk kami. Ya betul. Kami ada beberapa dari teman sejawat kami yang kelelahan karena efek berkunjung. Memang ketika kita lihat jarak murid Permata Hati itu anaknya memang jauh-jauh ya. Jadi memang tidak seperti yang lainnya yang mungkin di satu lingkup saja, tapi dari ujung ke ujung. Jadi memang itu membutuhkan tenaga yang lebih ketika kita harus visit karena memang jaraknya memang jauh-jauh. Ya, seperti itu. Ya. Untuk kedepannya harapannya apa sih untuk para pendidik maupun orang tua? Harapan saya untuk kita para pendidik semoga selalu semangat, ceria, dan ikhlas dalam mencerdaskan anak bangsa. Apa yang kita tanam pasti akan kita tuai di kemudian hari. Kita akan menjumpai anak-anak didik kita, mereka menjadi anak-anak yang cerdas, ceria, dan berakhlak mulia. Luar biasa sekali narasumber kita pada hari ini, ya Allah. Dan untuk ayah bunda di rumah, semoga selalu semangat, selalu sabar dalam mendampingi putra-putrinya belajar di rumah selama masa pandemi COVID-19 ini. Iya, oke, luar biasa sekali sahabat ya. Baiklah, semoga kita selalu semangat dalam mendidik anak-anak bangsa. Apapun kondisi dan situasinya pada saat ini, semoga tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap berusaha dan berjuang mencetak generasi emas Indonesia yang cerdas dan berakhlak mulia. Terima kasih sahabat kami, luar biasa sekali hari ini sudah sharing tentang pengalamannya selama COVID-19 ini ya, dan ternyata sampai saat ini belum juga berakhir. Oke, semoga kedepannya pembelajarannya bisa lebih efektif lagi dan tentunya lebih menyenangkan ya untuk anak-anak kita. Oke, semuanya kita tepuk tangan dulu yang meriah untuk Ustazah Tami hari ini. Terima kasih. Itulah semuanya, kami mau
mohon undur diri dulu. Semoga di lain kesempatan kita bisa sharing-sharing lagi seputar pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.